Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Bapak serahkan untuk memimpin doa kepada KM kelas ini. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih anak-anakku. Mudah-mudahan dengan berdoa kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ke pembahasan, ke materi atau ke tujuan, Bapak akan memulai pembelajaran pada ini dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi di kelas kita kan sudah terbiasa untuk memulai pembelajaran dengan ice breaking. Ice breakingnya itu, cluenya itu yaitu merah putih. Udah pada tahu kan? Oke, ketika Bapak bilang merah putih, maka kita tepuk tangan sesuai tepuk tangan yang merah putih. Ya, siap? Semuanya siap? Oke, merah putih. Merah putih. Merah putih. Oke, terima kasih. Itu untuk memulai kefokusan kita. Tujuan pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas materi tentang adab menggunakan media sosial. Tujuannya peserta didik supaya bisa menjelaskan tentang adab media sosial. Yang kedua, peserta didik supaya bisa menjelaskan tentang dalil Al-Quran atau dalil nakli tentang adab bermedia sosial. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya, sebelum kita bekerja kelompok, Bapak akan membahas terlebih dahulu materi mengenai tentang adab bermedia sosial atau media sosial. Ini perlu kalian ketahui bahwa media sosial itu banyak sekali para ahli mendefinisikan tentang media sosial. Bahkan secara umum media sosial itu adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet. Jadi ada sambungan internet. Itu secara garis besarnya, secara umumnya. Namun di sini ada beberapa para ahli menjelaskan, diantaranya yang pertama Profesor Muhammad Quraisy Shihab yang terkenal itu sebagai ahli tafsir Indonesia. Itu menjelaskan bahwa media sosial itu adalah sebagai sebuah wadah ya, atau platform untuk berinteraksi. Wadah untuk berinteraksi, berkomunikasi dan menyebarkan informasi di dunia maya. Jadi wadahnya ini menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Yang kedua menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa media sosial itu adalah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi. Alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, berdiskusi, berbagi ide secara luas dan cepat tanpa batas ruang dan waktu. Jadi kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi, bahwa media sosial itu alat untuk berinteraksi. Jadi berinteraksinya kita sebagai manusia tidak hanya secara langsung, karena dengan teknologi yang sekarang itu begitu canggih, kita bisa berinteraksi sesuai dengan dunia maya. Kalau sekarang itu ya, di dunia maya itu menurut Profesor Yusuf Al-Qaradawi. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam media sosial. Nih, lihat gambarnya juga kan? Ada yang disebut dengan apa? Facebook, Instagram, terus YouTube, Twitter, apalagi? Lain, terus apa lagi tuh?
Snapchat. Ya, banyak sekali media-media atau macam-macam media sosial. Mungkin kita sering itu menggunakannya. Kira-kira Bapak mau bertanya dulu, apa sih media sosial yang sering kalian gunakan? WhatsApp, apalagi? TikTok, apalagi? Instagram. Berarti di antara yang bermacam media sosial mungkin itu yang paling banyak kalian gunakan ya. Oke. Nah, di situ itu ketika kita menggunakan media sosial itu ada etika. Nah, perlu kalian pahami, perlu kalian ketahui, bukan hanya menggunakannya saja. Kalau menggunakannya saja itu mudah, gampang. Nah, makanya ketika kita menggunakan media sosial itu ada dampak. Ya, ada dampaknya. Yang pertama, dampak positif dulu. Dampak positifnya memudahkan berkomunikasi. Mudah kan? Dengan adanya internet, dengan adanya media sosial yang sekarang, itu ketika kita mau berkomunikasi dengan orang yang ada di luar sana, itu mudah. Contoh, kalau misalkan kita mau video call dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, itu kita tinggal video call saja, mudah, gampang. Itu manfaatnya atau apa? Dampak positif dari penggunaan media sosial. Yang kedua, memudahkan dalam mencari informasi. Mudah kan? Untuk mencari informasi belajar, untuk mencari informasi apapun itu bentuk informasinya itu mudah sekarang dicari di media sosial. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan bisnis. Banyak kan sekarang yang bisnis menggunakan media sosial? Menggunakan TikTok, Shopee, terus Lazada, apalagi? Bahkan Instagram juga sekarang bisa digunakan untuk promosi untuk sarana mengembangkan bisnis. Bahkan kalau dilihat di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini justru yang gampang atau yang mudah, ya, bahkan yang sukses untuk berbisnis itu adalah dengan cara banyak yang menggunakan media sosial. Kalau misalkan kita terpaku hanya tidak menggunakan media sosial, itu agak, kalau offline itu agak lumayan lama gitulah, agak lumayan lama. Oke, ada juga sarana hiburan. Bisa kita kan hiburan di media sosial, di TikTok, apalagi di TikTok kan itu banyak, di YouTube juga sama banyak. Lalu yang kelima adalah sarana untuk pembelajaran. Nah, di sini gunanya bagi peserta didik media sosial ini yang kelima nih, yaitu sarana pembelajaran. Di situ kita bisa mengakses berbagai macam ilmu meskipun belum disampaikan oleh guru kita. Kita sudah bisa mulai mengakses terlebih dahulu sebelum guru menyampaikan, sebelum guru mengasih pelajaran kepada kita. Itu sudah ada aksesnya. Nah, itu dampak dari positif dari media sosial. Yang kedua, dampak negatifnya nih, ini yang paling bahaya. Mengganggu kesehatan mental. Ini bahayanya, dampak yang paling bahaya ketika kita menggunakan media sosial. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan. Mari kita sama-sama dibaca ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanut taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat yang kedua kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu
Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Media sosial itu adalah platform digital yang menyediakan begitu banyak fitur yang dapat berdampak positif atau negatif sesuai dengan penggunaannya. Terdapat adab-adab dalam menggunakan media sosial sesuai dengan syariat Islam yang sepatutnya diperhatikan dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harusnya kita itu bisa mengaplikasikan ya, adab bermedia sosial. Nanti kalian harus bisa memecahkan permasalahan ketika kita bermedia sosial. Caranya pasangan sesuai indeksnya masih. Siap? Semuanya siap? Siap. Ya, Bapak akan memberikan indeksnya yang sudah Bapak buat. Di indeksnya nanti kalian silakan mencari sesuai pasangan indeks yang sudah Bapak bagikan. Ya, yang sudah Bapak bagikan. Oke. Bapak bagikan langsung ya. Ini nanti bisa ke indeksnya. Pasangan yang ada di indeks tersebut. Oke, boleh keluar sekarang dari bangku mencari pasangan. Oke, silakan cari pasangannya. Ayo boleh cari pasangan masing-masing. Berhasil indeksnya masih. Oke. Kalian diskusikan. Ya, yang perlu kalian diskusikan silakan nanti diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Lalu kalian harus bisa mempresentasikan dengan kelompok yang lain. Ya, dengan kelompok yang lain silakan kalian presentasikan. Nih, di sini Bapak akan mengasih pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan konsep adab menggunakan media sosial. Konsep adab dalam menggunakan media sosial adalah dengan menjaga etika dan bertanggung jawab dalam berinteraksi. Konsep media sosial dalam Islam menggunakan media sosial untuk berbagai informasi yang positif, memotivasi orang lain dan membantu orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Dampak positif yaitu akses informasi mudah, interaksi sosial bisa terjalin dari media sosial, eksplorasi kreatif
kreativitas, adanya ruang publik. Dampak negatifnya membuat pengguna menjadi kecanduan internet, mengganggu kesehatan mental, mudah mencari informasi negatif seperti pornografi, penyebaran informasi palsu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mengenai tentang dampak positif dan negatif? Boleh? Oke, gak apa-apa. Kalau dampak negatifnya buat kita sebagai anak sekolah, terkhusus di sekolah kita deh, ada contohnya nggak? Langsung, silakan boleh didiskusikan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Boleh didiskusikan terlebih dahulu. Oke, bisa dijawab? Bisa ya? Oke, lanjut. Jawabannya adalah Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hikmah dari menerapkan adab bermedia sosial. Hikmah ketika kita melakukan atau menerapkan adab bermedia sosial banyak manfaatnya. Di antara lain, terhindar dari berita hoax, terjalannya hubungan baik sosial. Setelah mempelajari adab menggunakan media sosial, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian bermedia sosial? Oke. Ini menjawab Pak. Jadi setelah belajar tentang materi adab bermedia sosial, mungkin jadi tahu apa saja yang harus kita lakukan, apa Iya. saja yang harus dihindari, sampai akhirnya kita berada di lingkungan bermedia sosial sesuai adab dan etika. Sesuai adab dan etika. Yang positif untuk diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Ada lagi yang bisa menjawab? Ada lagi coba yang bisa menjawab? Udah cukup ya? Udah cukup. Oke, kita akhiri untuk pembelajaran pada hari ini. Selamat bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Jadi Bapak ambil kesimpulan bahwa adab bermedia sosial itu adalah etika, tata cara untuk menggunakan media sosial supaya ketika kita menggunakan media sosial tidak hanya menggunakan secara enak-enakan, hanya hiburan, tapi diperlukan untuk
belajar ya, dan kita bisa menjaga privasi orang lain, bisa menjaga dampak dan positif atau negatif dari bermedia sosial tersebut. Oke, mungkin itu saja. Khudmah pada makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi